Shalom, pemirsa yang kami kasihi dimanapun berada. Terima kasih kita dapat bertemu kembali dalam belajar sekolah Sabat, di mana pada minggu ini kita sudah tiba pada pelajaran yang ketujuh. Judul daripada pelajaran kita adalah Dasar-dasar untuk Nubuatan. Pemirsa, Bapak Ibu yang kami kasihi, kita bersyukur karena pada kesempatan ini ada dua hamba Tuhan yang akan memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita. Yang pertama adalah hamba Tuhan Pendeta Abri Santoso. Beliau adalah Gembala Jemaat Tidar Dua dan Taman Getsemani Surabaya. Dan yang kedua adalah hamba Tuhan Pendeta Susilo Mundri Harto. Beliau adalah Direktur Pendidikan dan Kesehatan Conference Jawa Kawasan Timur. Shalom Pendeta Abri dan Pendeta Susilo. Shalom, shalom, Tuhan berkati. Shalom. Shalom. Terima kasih. Pemirsa yang kami kasihi, kami senang bila mana ada di antara saudara-saudara semuanya rindu untuk didoakan atau belajar akan Alkitab, nanti dapat dilihat di layar Bapak Ibu semuanya, bisa menghubungi nomor yang tertera di situ untuk dapat kami layani dengan senang hati. Dan siaran ini kami sampaikan dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, Kantor Conference Jawa Kawasan Timur, Surabaya. Kerjasama Departemen Sekolah Sahabat dan Departemen Komunikasi dari Conference Jawa Kawasan Timur. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Pendeta Abri Santoso pimpin kita dalam doa buka. Silakan Pendeta. Kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, Allah kami yang penuh kasih, terima kasih waktu yang indah kami untuk belajar firman Tuhan melalui sekolah sahabat pada pelajaran yang ketujuh pada hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan memberkati kami, Tuhan curahkan kepada kami, sehingga menolong kami untuk mengerti dan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin. Maaf, Amin. maaf Terima ada kasih gangguan. Pendeta. Saudara-saudara Maaf, sekalian, mohon maaf ada gangguan. saudara-saudara sekalian, perlu kami sampaikan bahwa kita belajar sekolah sahabat ini sudah sampai pada pelajaran yang ketujuh, dan di mana pada pelajaran ini yang menjadi ayat inti kita. Ayat inti kita adalah Yesaya 6 ayat yang ke-8. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayat yang ke-8. Kalau kita melihat judulnya adalah dasar-dasar untuk nubuatan. Tetapi lihat ayatnya adalah pengutusan. Siapa yang mau diutus untuk melayani akan pelayanan pekerjaan Tuhan. Apa hubungannya ini? Tentunya kita akan melihat nanti pelajaran kita ini hari demi hari yang akan disimpulkan oleh dua narasumber kita, di mana pelajaran kita ini yang pertama akan disimpulkan oleh Pendeta Abri Santoso. Kami berikan kesempatan kepada Pendeta Abri. Silakan Pendeta. Shalom. Kita bersyukur untuk pelajaran kita yang ketujuh ini, di mana kita mempelajari tentang dasar-dasar nubuatan, the foundation of prophecy. Bagaimana kita boleh mengetahui sebuah rumah itu kuat atau tidak, tentu tergantung dasarnya. Dan kita melihat bagaimana dasar nubuatan dilanjutkan pada kesempatan saat sekarang ini. Jadi, pelajaran ini menunjukkan bagaimana Tuhan menyatakan dirinya dan jabatannya dan karakternya ditunjukkan kepada alam semesta. Inilah saatnya ketika pada waktu itu
sang penulis Wahyu, Yohanes, dia melihat. Demikian juga Yeskiel, Yesaya, Yeremia, semua mereka menyaksikan bagaimana tahta itu ditunjukkan. Dan ini menyatakan sebuah tempat di mana ada pemerintahan Allah, kerajaan surga yang terjadi. Dan penglihatan tahta ini penting karena tahta itu melambangkan sebuah kerajaan, melambangkan sebuah singgasana, melambangkan sebuah pemerintahan yang menandakan ada pemerintahan Allah. Dan dinyatakan di sana bahwa Tuhan memberkati, menyertai, dan akan membebaskan setiap pribadi dan juga umatnya untuk mereka dilepaskan dari dosa yang terjadi. Jadi pelajaran kita ini, kita lihat bagaimana Yesaya menyatakan bahwa dia sepertinya tidak sanggup untuk melihatnya. Dan dia melihat bahwa seperti gambaran yang dinyatakan, seperti sebuah gereja. Ketika gereja itu membangun gereja di bawah tanah untuk membangun sebuah tempat untuk bersekutu bagi umatnya. Dan mereka mendapati bahwa mereka akan mulai membuat sesuatu yang indah dan mulai dipasang lampu. Ketika dipasang lampu, maka mereka kaget bahwa rupanya lebih buruk keadaannya, lebih tidak bagus, lebih indah, lebih indah. Maka itulah yang terjadi. Ketika cahaya itu lebih terang, maka kelihatanlah lebih detail, lebih jelas pernik-pernik apa yang ada di dalamnya. Demikian juga dengan ketika kita, cahaya semakin terang, semakin jelas, maka mungkin pori-pori wajah kita akan semakin kelihatan. Demikian juga dengan ketika Tuhan Allah, kelihatan terangnya, semakin kelihatan betapa berdosanya kita, betapa jahatnya kita, betapa penuh kekurangan kita ini. Yesaya, dia melihat tahta Allah dan membuat dia menyadari betapa kekurangannya sangat banyak. Sehingga dia mengatakan, aku najis bibir, aku tidak layak. Saya nggak sanggup melihatnya. Celakalah aku, kata Yesaya ketika menyaksikan tahta Allah itu. Dan kemudian ketika itulah Tuhan menunjukkan kuasanya, di mana kemudian Tuhan mengirimkan utusannya. Sehingga pada waktu itu Yesaya mengatakan, aku najis bibir. Maka dengan cahayanya, maka dengan kuasanya, maka kerubium itu datang dan menyentuh bibirnya dan memberikan dia kesempatan untuk dilayakkan untuk dapat berkata-kata kepadanya. Cahaya itu menunjukkan betapa kita ini manusia yang penuh dengan dosa dan kita tersesat. Dan Yesaya dikejutkan oleh pemandangan ini. Betapa luar biasa ketika digambarkan dengan serafim, digambarkan dengan bara api, digambarkan dengan menyentuh mulut Yesaya, itu menyatakan betapa luar biasa gambaran dupa, gambaran tentang doa syafaat itu dilayangkan oleh umat-umat Tuhan. Dan disitulah Tuhan menyatakan bahwa dosamu diampuni, engkau dinyatakan layak di hadapan Tuhan. Dan untuk itulah kemudian Yesaya mengatakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Cukup menarik oleh karena dikatakan di sini serap. Serap ini adalah menggambarkan terbakar, dupa yang terbakar. Gambaran tentang Yohanes Pembaptis yang dia melayani di Yohanes pasal 5 disebutkan, dinyatakan di sana. Dikatakan ia adalah pelita yang menyala. Dialah pelita yang bercahaya itu. Dan kamu hanya menikmati seketika saja cahayanya itu. Kita lihat di sini, Yohanes sendiri, dia adalah orang berdosa. Dia membutuhkan kasih karunia. Dan oleh karena itulah, maka Tuhan memberikan kasih karunia itu kepadanya. Diberikan kepadanya. Kemuliaan Bapa diberikan kepadanya. Sehingga dia dilayakkan untuk melihat tahta itu. Ya, kita lihat Yesaya. Dosanya dibersihkan.
Maka dia berkata, ini aku, utuslah aku. Setelah dia diakui oleh Tuhan. Kemudian digambarkan juga dengan dua kerub. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 3, ketika Adam dan Hawa, nenek moyang kita, jatuh dalam dosa, maka Tuhan menyatakan, pada itu mereka keluar di Taman Eden, dan kemudian ada dua kerub yang berjaga di pintu Eden, di pintu Firdaus itu, dengan pedang yang bernyala-nyala. Kalau kita tahu bahwa kerubium adalah malaikat yang menjagai tabut Tuhan, yang juga digambarkan dalam tabut Tuhan itu, yang menggambarkan kehadiran Allah. Maka ketika Allah hadir, maka itu seperti dengan pedang yang bernyala-nyala. Dan ketika Adam Hawa keluar di Taman Eden, mereka melihat ke Taman Eden kembali. Mereka melihat mereka susah masuk ke dalamnya. Oleh karena ada pedang yang bernyala-nyala, yang menjaga agar mereka tidak masuk dan mengambil buah pohon kehidupan. Sehingga akhirnya mereka hidup terus, tetapi hidup terus dalam dosa. Dan oleh karena itu, Tuhan menjaga dengan kerubium yang menyala, dengan pedang yang bernyala-nyala, agar Adam dan Hawa tidak mengalami kehidupan yang abadi, tetapi dalam dosanya. Maka Tuhan perlu untuk memberikan jamahan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa, Tuhan izinkan mengalami maut. Tuhan izinkan mengalami upah dosa, yaitu maut, kematian itu, agar Tuhan dapat membangkitkan dia. Karena kalau Adam Hawa masuk dalam Taman Eden, dia mengambil pohon kehidupan itu, mengambil buahnya, memakannya, maka Adam Hawa akan hidup selama-lamanya, tetapi tak dapat ditebus. Oleh karena itu, Tuhan menempatkan kerubium yang berjaga di tempat itu. Betapa luar biasa Tuhan mengasihi kita. Dia menyatakan, mengapa dua kerubium berjaga? Mencegah agar orang berdosa, Adam Hawa dan keturunannya, tidak dapat punya akses untuk mengambil pohon kehidupan ketika mereka masih dalam dosa. Kemudian yang kedua, itu juga merupakan simbol atau lambang bahwa suatu hari nanti manusia akan dikembalikan kepada keadaan yang sempurna. Tuhan akan mengembalikan ke Eden kembali, mengembalikan ke Taman Firdaus kembali. Maka Tuhan menyatakan dengan dua kerubium yang menyala-nyala di dalam Taman Eden, di pintu itu menjaganya. Kita lihat bagaimana Tuhan menyatakan kepada kita, luar biasa. Dan dikatakan juga seperti bara api yang menyala. Kerub adalah menggambarkan makhluk hidup, sebagai makhluk hidup yang naik, dan itu juga menggambarkan lambang di dalam perjanjian lama disebutkan berkali-kali sebagai berdiri di tempat tahta Allah. Artinya adalah dekat dengan Allah, menjaga kemuliaan Tuhan. Kerub itu juga berada, digambarkan dalam tirai yang memisahkan ruang kudus dan ruang maha kudus dalam bait suci, baik di dunia ini maupun juga di sorga. Dan juga itu menyatakan bahwa digambarkan Tuhan itu seperti dengan malaikatnya yang terbang bersama-sama. Dan kemudian Tuhan memerintahkan juga tabut perjanjian itu. Maka diberikan dua kerub emas murni dengan sayap terentang yang mengembarkan Tuhan yang melayang-layang di atas kita. Itu menyatakan Yesaya ketika melihat ini, betapa gambaran yang luar biasa. Menggambarkan bahwa tahta itu kembali ditunjukkan. Digambarkan oleh Yeskiel, digambarkan oleh Yesaya, dan melihat hampir sama apa yang dilihat oleh Yohanes yang terkasih, demikian juga apa yang dilihat oleh Yeskiel. Digambarkan di sana ada binatang singa, ada raja wali, ada lembu, ada manusia. Dan itu juga ada dalam penglihatan yang dilihat oleh Yeskiel di dalam ruang tahta itu. Itu menyatakan bahwa ada gambaran yang ditekankan kembali. Apa yang dilihat oleh Yeskiel juga dilihat
oleh Yohanes yang terkasih. Kita lihat di sini, menyatakan tabut itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Tuhan mengingatkan perjanjiannya bahwa Tuhan akan memulihkan kembali Eden itu. Maka kalau kita lihat kitab Kejadian pasal 1 sampai 3, kemudian kita lihat kitab Wahyu pasal 3, tiga pasal yang terakhir juga menyebutkan tentang Taman Firdaus. Firdaus itu dipulihkan dalam kondisi yang sempurna. Tuhan mau untuk menyelamatkan kita dengan pertemuannya dengan Musa diulang-ulang, dengan para nabi diulang-ulang, dengan penampakan-penampakan ini. Dengan kerubium yang mereka lihat di dalam tabut perjanjian, itu menyatakan bahwa Tuhan siap memberikan kemenangan kepada umatnya. Kita bersyukur oleh karena makhluk malaikat yang Tuhan tempatkan itu di sebelah tahtanya yang mulia menyatakan perkenanan Allah kepada kita semuanya. Jadi kita melihat bahwa sahabat kita menerangkan bagaimana cara Allah menunjukkan melalui kitab-kitab nubuatan betapa kita sangat berharga di depan Tuhan. Kita yang semula najis, kita yang semula berdosa, kita yang tidak layak, dilayakkan oleh Tuhan. Ini menggambarkan kasih karunia Tuhan yang limpah, yang Tuhan nyatakan melalui keadaan, kehidupan, yang dinyatakan melalui kehidupan Tuhan Yesus Kristus, yang datang ke dunia ini untuk memulihkan kita. Inilah pesan kita yang kita boleh lihat dalam sahabat kita di bagian awalnya. Demikian Pendeta Sinuaji. Oke, terima kasih Pendeta Abri yang sudah memberikan kesimpulan di bagian pertama. Dan pemirsa Bapak Ibu sekalian, kita akan mendapatkan kelengkapan daripada kesimpulan atau rangkuman pelajaran kita pada minggu ini, di mana Pendeta Susilo akan menambahkan untuk memberikan kesimpulan kedua dari pelajaran sekolah sabar kita. Kami berikan kesempatan kepada Pendeta Susilo. Monggo, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Victor. Kita sudah mengetahui melalui hamba Tuhan Pendeta Abri bagaimana gambaran takhta Allah itu. Di situ ada kerub yang menjaga takhtanya. Nah, apa pekerjaan dari kerub ini? Kerub yang dicatat itu pertama dia menjaga yaitu Taman Eden melalui supaya manusia jangan masuk ke dalamnya. Kata Tuhan menempatkan kerub di gerbang Eden itu, kata menempatkan bahasa aslinya adalah yaitu sekan. Sekan ini disitulah diambil dari kata sekina, melambangkan hadirat Tuhan. Di tempat itulah yang sekina ini ada di tempat bilik yang maha kudus, di mana imam besar bertemu dengan Tuhan. Jadi, jika kata kerub ditempatkan di gerbang Eden itu sebenarnya bukanlah untuk mengusir manusia supaya tidak banyak masuk atau makan buah itu, tetapi Tuhan juga datang dekat dengan manusia yang terusir. Karena kata ditempatkan, seakan ini menggambarkan tata kasih karunia menjadi bagian dari manusia. Nah, mari kita lihat bahwa kerub ini selain melayani Tuhan dan menyembah Allah, dia juga membawa kabar keselamatan kepada manusia. Ya, inilah pekerjaan dari kerub yang diutus oleh Allah. Nah, di dalam cerita kitab Yesaya, kerub ini memberikan bara kepada Yesaya. Dengan demikian dosamu diampuni. Bukan kerub bisa mengampuni dosa, tetapi kerub ini melakukan perintah Tuhan, yaitu menyampaikan pesan Tuhan bahwa Yesaya dosanya telah diampuni. Jadi kerub ini salah satu tugasnya menyampaikan perintah Allah. Tetapi dalam cerita, kerub ini yang memiliki digambarkan empat wajah ya, yaitu ada singa, ada manusia, ada lembu, kemudian ada raja wali. Ini ternyata diwakilkan dalam bentuk bait suci ketika Tuhan menyusun
perkemahan itu dengan posisi-posisi mereka, yaitu dituliskan dalam pelajaran dan ini dijelaskan oleh Carl Friedrich dalam eh, Commentary on the Old Testament, menceritakan bahwa panji-panji dari Yehuda, dari Ruben, dari Efraim, dari Dan itu sama persis seperti susunan wajah dari kerub itu. Mari kita lihat dalam Bilangan 2 ayat 3, di mana di sebelah timur perkemahan, sebelah timur dari bait suci itu diisi oleh Yehuda, sebelah selatan oleh Ruben, Bilangan 2 ayat 10. Bilangan 2 ayat 18, sebelah barat oleh Efraim. Bilangan 2 ayat 25, bagian utara oleh Dan. Mereka ini memiliki panji-panji. Panji-panji Yehuda yaitu bergambar sosok singa. Panji Ruben bergambar sosok lembu. Panji Efraim bergambar yaitu eh, Ruben seperti manusia dan Efraim seperti lembu dan panjinya adalah Raja Wali. Ini menggambarkan hal itu waktu bersama manusia melalui hadir di kemah yang dibangun pada zaman Musa, mereka ini disusun seperti kerub yang selalu menyertai, yaitu Tuhan kemanapun pergi. Ini menggambarkan ya empat kerub dengan empat wajah yang digambarkan empat suku Israel tadi, menggambarkan bahwa ketika nanti terjadi pemberontakan, di mana salah satu anggota kerub itu yaitu memberontak melawan Allah dan membawa sepertiga malaikat di surga untuk memberontak melawan Allah. Tempat mereka yang kosong akan diisi kembali oleh umat berdosa. Kristus telah membeli kita dengan darahnya yang mahal, yang digambarkan anak domba yang tidak bercela itu telah mengorbankan hidupnya supaya olehnya kita dapat diselamatkan. Tempat yang kosong, bagian yang telah ditinggalkan oleh malaikat kerub yang memberontak bersama sepertiga malaikat di surga akan diisi, digantikan oleh umat Allah. Itulah gambaran dari bait suci yang digambarkan bagaimana Allah menggunakan suku-suku Israel dengan simbol-simbol mereka seperti simbol dari kerub berupa empat makhluk yang berwajah. Ada singa, itulah lambang dari suku Yehuda. Ruben adalah gambaran wajah manusia. Efraim gambaran wajah lembu. Dan kemudian Dan melambangkan Raja Wali. Jadi ini seakan-akan Allah sekarang menggunakan manusia sebagai kerubnya. Artinya seakan-akan inilah malaikat yang memberontak, tempat mereka yang kosong akan diisi oleh mereka yang telah ditebus untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Dan apa pekerjaan kerub ini? Ya, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, berkata suci, suci, suci. Dan inilah yang nanti terjadi. Ketika anak domba itu datang untuk menebus umat manusia. Dan setelah saat penebusan itu mulai pekerjaan itu sudah pada puncak. Seluruh umat yang ditebus berkata, Engkau layak karena engkau telah disembelih. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, dan kaum dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Inilah sedikit gambaran bagaimana gambaran yang ada dalam kitab Wahyu mengenai kerub, penglihatan mengenai empat malaikat, wajah yang dinyatakan itu, dan bagaimana latar belakangnya telah diulas dari buku-buku perjanjian lama sebagai dasar-dasar dari nubuat.
Terima kasih, saya kembalikan kepada host kita, Pendeta Victor Silva. Ya, terima kasih Pendeta Susilo atas penjelasan-penjelasan mengenai lambang nubuatan yang ada dalam pelajaran kita dan tentu dalam Alkitab yang menerangkan tentang pekerjaan Tuhan dan Allah itu sendiri. Jadi, pemirsa, Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi, kedua hamba Tuhan tadi sudah menyampaikan ringkasan untuk pelajaran kita sepanjang minggu ini, bahwa kehadiran Tuhan bagi umatnya baik pada zaman dulu maupun pada hari ini adalah untuk kebaikan bagi umatnya, menyediakan tempat bagi umatnya telah disampaikan tadi, disiapkan tempat bagi umatnya tentunya dalam kerajaan surga nanti. Tetapi kalau kita melihat tadi ayatnya itulah, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan putus? Tentunya Tuhan rindu agar kita ini tidak hanya menerima pekabaran itu, tapi juga mau diutus oleh Tuhan untuk membagikan pekabaran itu supaya waktu Tuhan datang kedua kali kita diselamatkan semuanya. Terima kasih Pendeta Abri dan Pendeta Susilo yang telah memberikan ringkasan untuk pelajaran kita pada sepanjang minggu ini. Dan terima kasih kepada semua pemirsa, Bapak Ibu dimanapun berada, kiranya pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita dengan pertolongan Roh Kudus Tuhan, kita pun akan diberikan pengertian. Mari kita tetap mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita untuk kita mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi tentang firman Tuhan di setiap yang kita pelajari. Dan kita akan menutup pertemuan kita pada kesempatan ini. Kami mengundang Pendeta Susilo Mudriharto akan pimpin kita dalam doa tutup. Silakan Pendeta. Mari kita tutup untuk diskusi sekolah sahabat kita. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapak kami yang di surga. Engkau sudah menyertai perbincangan dan pertemuan kami pada hari ini. Kami rindu Tuhan untuk menjadi alat-Mu seperti malaikat yang melayani Engkau, menyampaikan kabar baik kepada semua orang untuk taat dan patuh kepada segala perintah. Engkau telah memilih manusia dan umat-Mu ini untuk menyelesaikan pekerjaan. Berikanlah kami hati yang rela, seperti Yesaya dapat berseru, ini aku, utuslah aku. Biarlah itu menjadi panggilan masing-masing kami, menggunakan setiap talenta kami untuk mengabarkan kasih dan keselamatan yang Engkau sediakan bagi segala bangsa. Berkati kami dalam kehidupan dan pelayanan kami. Terima kasih. Semua kami serahkan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Abri, Pendeta Susilo. Terima kasih pemirsa di mana pun berada. Kita akan bertemu lagi pada minggu yang datang untuk melanjutkan pelajaran berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.